Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hajijah, NIM 2020502070, kelas 252 BPIC, angkatan 2020, semester 2, Prodi Bimbingan dan Penjualan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, mata kuliah pengantar fisika terapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi behavior. Terdapat 3 poin yang saya bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku. Kedua, unsur-unsur terapi. Ketiga, teknik dan prosedur terapi. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlihat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajari melalui pengalaman terlebih dahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum diberi hadiah atau telah mendapat hukuman, karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Terdapat munculnya gangguan. Teori behavioral menganggap bahwa sebuah perilaku itu dibentuk dari faktor eksternal dari suatu individu atau lingkungan. Para kaum behavioris memasukkan perilaku ke dalam suatu unit yang dinamakan tanggapan atau respon, dan lingkungan ke dalam unit rangsangan atau stimulus. Menurut paham behavioral, perilaku, suatu rangsangan, dan tanggapan tertentu bisa berasosiasi satu sama lainnya dan menghasilkan satu bentuk hubungan fungsional. Kaum behavioral menganggap faktor eksternal dari seseorang akan sangat mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan oleh pribadinya. Selanjutnya yaitu tujuan terapi. Untuk menyembuhkan sakit kejiwaan atau psikopatologi dengan teknik-teknik yang dirancang untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan menyingkirkan perilaku yang tidak diinginkan. Kedua, pemeliharaan perubahan perilaku. Ketiga, menciptakan proses baru bagi proses belajar karena segenap tingkah laku adalah dipelajari. Ketiga yaitu peran terapi. Goldstein menyebut peran terapis sebagai pemberi perkuatan, dan fungsi lainnya adalah peran terapis sebagai model bagi klien. Bandura menunjukkan bahwa sebagian besar proses belajar yang muncul melalui pengalaman langsung juga bisa diperoleh melalui pengamatan terhadap tingkah laku orang lain. Poin ketiga yaitu teknik terapi dan prosedur behavioral. Yang pertama yaitu desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif. Biasanya berupa kecemasan dan menyertakan respon yang berawal dengan perilaku yang akan dihilangkan dengan cara memberikan stimulus yang secara perlahan dan santai. Prosedur
Sistematisasi sistematik dimulai dengan suatu analisis tingkah laku atas stimulus-stimulus yang bisa membangkitkan kecemasan pada suatu wilayah tertentu seperti penolakan, rasa iri, ketidaksetujuan, dan suatu fobia. Kedua yaitu terapi implosif. Terapi implosif dikembangkan atas dasar pandangan tentang seseorang yang secara berulang-ulang dihadapkan pada situasi kecemasan dan konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul, maka kecemasan akan hilang. Atas dasar itu, klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan. Proses implosif pencarian stimulus-stimulus yang memicu gejala-gejala, menaksir bagaimana gejala-gejala berkaitan dan bagaimana gejala-gejala itu membentuk tingkah laku klien, meminta klien untuk membayangkan sejelas-jelasnya apa yang dijabarkannya tanpa disertai celana atas kepantasan situasi yang dihadapinya. Ketiga, yaitu latihan perilaku asertif. Latihan perilaku asertif digunakan melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya layak atau benar. Yang keempat, yaitu pengkondisian aversif. Teknik pengkondisian diri digunakan untuk meredahkan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tersebut terhambat kemunculannya. Prosedur aversif untuk mengendalikan para anggotanya dan untuk membentuk tingkah laku individu agar sesuai dengan yang telah digariskan. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.